Shalom, selamat siang anak-anak kelas 5 ya. Hari ini sesuai yang Ibu sampaikan tadi di pagi hari. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Tadi kita sudah berdoa dan kalian bisa perhatikan video ini untuk kalian lebih mengerti mengenai tentang menentukan KPK. Tapi tidak hanya KPK di dalam video ini, tetapi juga menentukan EPB ya. Jadi kita belajar menentukan KPK dulu dari dua bilangan ya. Misalnya contoh bilangan 24 dan 36 begitu toh. Dan juga menentukan EPB dari dua bilangan juga. Contohnya 40 dan 30. Ya, setelah itu nanti Ibu akan buat kembali video menentukan KPK dan EPB dari dua bilangan. Jadi menggunakan tabel, Ibu pikir ini lebih mudah ya daripada menggunakan pohon faktor. Dan kalian mungkin akan lebih mengerti apabila menggunakan tabel. Oke, anak-anak kelas 5 sudah siap kalian belajar matematika? Belajar matematika dengan Ibu Maria lebih mudah. Kenapa dipersusah? Asalkan kalian simak baik-baik video ini dan ulangi berkali-kali apabila kalian tidak mengerti. Oke, anak-anak kelas 5. Nah, hari ini yang pertama ini tentang menentukan KPK. Ini ya, menentukan KPK menggunakan tabel. Nah, kunci daripada KPK dan EPB ini, kuncinya adalah kalian harus hafal bilangan prima ya. Hafal dulu bilangan prima. Bilangan primanya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Itu kalian mesti hafal di luar kepala. Oke? Dan tabelnya seperti ini. Nah, ini nanti bagian di sini yang Ibu tulis BP nanti akan diisi dengan bilangan prima. Oke, ini adalah 20 kolom daripada 24, ini juga kolom daripada 36 ya. Oke. Dan soalnya, contoh soalnya ada tentang tentukan KPK dari ya, tentukan KPK dari 24 dan 36 ya. Ini nanti diisi bilangan primanya, ini 24 dan ini 36 sesuai dengan permintaannya. Oke, dengarkan baik-baik. Dimulai dari bilangan prima yang lebih kecil, yang paling kecil. Yang paling kecil bilangan primanya adalah 2. Oke, paling kecil bilangan primanya adalah 2. Jadi kita mulai dari bilangan prima 2. Perhatikan baik-baik. Oke, jelas ya. Bilangan prima 2. Setelah itu kita bagi. 24 dibagi 2 bisa? Bisa ya. Kalian buat perkalian dulu dari perkalian 2 dari 1 sampai 20 mungkin kalian buat perkalian 1 sampai 20 kalian akan tahu di situ ya. 1 sampai 24 lah kalian akan tahu di situ. 24 dibagi 2 ya. Cari di perkalian 2 yang hasilnya 24 yaitu adalah 12. Oke? 12. Jadi kalian bikin perkalian 1 sampai 15 lah. 1 sampai perkalian 2 tapi 1 sampai 15. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. Nah, gitu ya. Kalian harus hafal itu. Sudah kelas besar jadi kalian harus hafal itu yang namanya perkalian. Jadi 24 dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi hasilnya 12 toh. Sekarang 36. 36 bisa dibagi 2 ya. 36 bisa dibagi 2 yaitu 8 18 ya. Jadi kalian harus tahu pembagian 2. Jadi maksud Ibu, kalian bikin perkalian 2 1 kali 2 sampai 15 kali 2 atau bahkan sampai 20 kali 2. Ya, supaya kalian tahu perkalian 2 karena biasanya di bilangan prima ini yang paling banyak dicari itu angka 2, bilangan prima 2 ya. Oke, mengerti ya? Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kita lihat lagi. Bisa dibagi 2 enggak? Bisa dibagi 2 lagi kan? 2 lagi di sini. 2 lagi. Setelah itu 12 ini dibagi 2. Sudah pasti hasilnya 6. Terus 18 dibagi 2 hasilnya 9. Betul? Oke. Lanjut. Masih bisa dibagi 2. Masih bisa dibagi 2. Angka berapa? Angka 6 ya. Jika masih bisa dibagi 2 terus, oke? Terus bagi 2 terus, oke? Bagi 2. 6 dibagi 2 sudah pasti 3.
Jadi kalian bikin dulu perkalian 2 ya. Perkalian 2. Nah, 9 dibagi 2. Oke, tangan kalian 9. Ini angkanya bisa dihitung dengan jari. Kalau kalian lebih mengerti seperti ini, anak kelas 5 sudah harus hafal di luar kepala. Jadi bisa menggunakan tangan. 9 dibagi 2. Tangannya tutup 2. Oke, 1, 2, 3, 4. Tidak bisa karena masih ada sisa 1 toh. Oke, jadi biarkan dia tetap 9. Oke, tetap 9, tetap 9. Nah, biarkan dia tetap 9. Jadi tetap 9. Karena tidak bisa dibagi, jadi tetap 9. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita lihat apakah bisa dibagi 2? 3 ini dibagi 2 tidak bisa. Ya. 9 dibagi 2 pun tidak bisa. Torang lanjut di bilangan prima berikutnya, yaitu bilangan prima 3. 3 ya, 3. Torang tulis di sini 3. Kita tulis di sini 3. Oke? Baru 3 dibagi 1 sama dengan, kalau ini baru kalian bikin perkalian 3 ya. 3 dibagi 1 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kalian cari di perkalian 3 ya. Oke, kita lihat lagi. Masih bisa dibagi 2. Ini ada 1. 1 dibagi 2 tidak bisa ya. 1 dibagi 3 juga tidak bisa. Tapi 3 dibagi 3 itu bisa ya. Oke. Kalau 3 dibagi 2 nggak bisa. Tapi 3 dibagi 3 itu bisa. Jadi terang di sini ada 3. Oke. 1 dibagi 3, 1 dibagi 3 tidak bisa. Jadi taruh 1. Tidak bisa ya. 1 dibagi 3 tidak bisa. Jadi tetap kalian taruh 1. Oke. Terus 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, perhatikan anak-anak, apabila di kolom 24 dan 36 di dua kolom ini ya, jika hasilnya sudah 1 berarti sudah selesai ya. Selesai. Oke? Berarti sudah selesai. Berarti kalian tinggal tentukan bilangan primanya ya. Bilangan primanya adalah kalian tinggal tentukan KPK-nya. KPK-nya adalah ini. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Tulis di sini. KPK ya. KPK dari 24 dan 36 sama dengan ini ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 ya. Oke. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dikali 2 sama dengan 8. Dikali 3 sama dengan 24. Dikali 3. Hitung pakai cara bersusun apabila kalian tidak tahu ya. Nah, 4 kali 3 adalah 12. Simpan 1. 3 kali 2 sama dengan 6. Tambah simpanan 1, 72. Ya, oke. Jadi KPK dari 24 dan 36 sama dengan 72 ya. Perhatikan baik-baik, Ibu akan angkat ke atas. Nah, ya, oke. Tentukan KPK dari 24 dan 36. Ya, pembahasannya seperti ini. Oke. Ya, ini soalnya ya. Soal untuk KPK, kalian kerjakan soal untuk KPK. Dan sekarang untuk menentukan EPB. Ya, untuk menentukan EPB. Tentukan EPB dari 40 dan 30. Kata kuncinya masih sama, kalian harus hafal yang namanya bilangan prima. Kita akan mulai dulu bilangan prima dari paling kecil, yaitu 2. Oke. Nah, ini berbeda dengan Berbeda dengan KPK. Kalau EPB nanti yang bisa dibagi dua bilangan itu, kalau bisa dibagi, kita kasih lingkar itu bilangan primanya. Tapi kalau tidak bisa dibagi, kita lewatkan, tidak bisa, perlu dikasih lingkar. Begini ya, contohnya perhatikan baik-baik. Kurang mulai dari 2. 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 adalah berapa? 20. Kan? Jadi kalian Ibu udah sampaikan tadi, kalian banyak bikin perkalian 2. Sekarang 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke. Terus kita lihat lagi.
Ini bisa toh, 40 dibagi 2 bisa, 30 dibagi 2 bisa. Berarti BP-nya kita lingkarin. Ya, kita lingkarin. Oke. Terus langkah kedua, kita perhatikan 20 dibagi 2, 20 dibagi 2 bisa. Jadi terang pakai 2. 20 dibagi 2 bisa sama dengan 10. Nah, 15 dibagi 2 tidak bisa. Ya, jadi biarkan tetap 15. Tetapi di bilangan prima tidak perlu dilingkar, Oke. Sekarang kita lanjut di perkalian 2 lagi. Kenapa? Karena 10 masih bisa dibagi 2 toh? 10 masih bisa dibagi 2. Jadi 2 lagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. 5. 15 dibagi 2 tetap tidak bisa. Jadi tetap 15. Nah, begitu. Oke, sekarang 5 dibagi 2 tidak bisa toh? Dari bilangan prima yang kecil 2. 5 dibagi 2 tidak bisa. Sekarang lompat ke 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, tapi 15 dibagi 3 bisa. Ya, oke. 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap 5. 15 dibagi 3 sama dengan 5, toh? Oke, betul? Sama dengan 5. Nah, 2, 2, 3 ini tidak perlu kita lingkari karena seperti ini tadi 15 tidak bisa dibagi 2, jadi tidak perlu kita lingkar. Yang ini tadi 15 juga tidak bisa dibagi 2, jadi tidak perlu lingkar bilangan primanya. Nah, begitu juga dengan 5 ini tidak bisa dibagi 3, jadi tidak perlu kita lingkar bilangan primanya. Sekarang kita lanjut di bilangan prima berikutnya. 5 dibagi 2 tidak bisa, 5 dibagi 3 tidak bisa. Yang bisa adalah 5 dibagi 5. Nah, sekarang bilangan prima 5 di sini. 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 5 1. Karena bisa dibagi, kita lingkar. Terus langkahnya selesai. Jadi kalau hasilnya sudah 1-1 berarti sudah selesai. Oke, sudah selesai. Jadi EPB dari 40 dan 30 adalah BP atau bilangan prima yang kita lingkari. Oke. EPB dari 40 dan 30 sama dengan dari bilangan prima yang kita lingkari 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi EPB dari 40 dan 30 adalah 10. Oke, anak-anak kelas 5 tahu ya. Ini adalah soalnya, kalian bisa lihat ini soalnya. Soal untuk KPK dan soal untuk EPB. Oke, anak-anak kelas 5, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Shalom, selamat siang.